Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo all zaman. Okay, today we will learn about Dutch language. Jadi di sini kita akan belajar bahasa Jerman. Nah, jadi ini permulaan ya, termasuk aku. Aku adalah orang pemula untuk belajar bahasa Jerman karena ya ada suatu hal yang aku mau kejar. Oke, jadi gini. Nah, di sini kita bagi pemula aku menyarankan ya ada suatu aplikasi yang kita bisa gunakan, namanya aplikasi Duolingo. Jadi di sini merupakan suatu basicnya dari berbagai bahasa di dunia. Nah, kalian terserah deh kalian mau suka bahasa mana. Mau bahasa cinta pun ada. Canda. Oke, yang aku maksud tuh bahasa luar ya guys, bahasa internasional. Nah, jadi di sini kita mencoba. Jadi di sini kita perkenalkan dulu nih. Jadi di sini kalau aku kan bahasa Jerman nih. Nah, nanti ada sectionnya nih, ada section 1 rookie, terus habis itu nanti ada lanjut kita kalau kita udah selesai ini section 2 explorer. Jadi kita jelajah. Nah, di unit 1 itu tentang kayak kita describe your family. Jadi mendeskripsikan kayak keluarga kita tuh be like that. Jadi seperti apa. Nah, kemudian di unit 2 itu use adjective greet people. Jadi ketika kita tahu kata sifat. Nah, terus kemudian habis itu kayak kita kalau jumpai orang tuh kayak apa yang harus kita katakan kepada mereka. Oke. Nah, kemudian habis itu unit 3 ini order in a restaurant. Jadi kita mengenal kayak jenis-jenis makanan dalam bahasa Jerman. Oke, kemudian di unit 4. Jadi aku sekarang berada di level unit 4. Nah, itu terkait say where you are from, talk about work. Nah, jadi di sini kita klik aja. Jadi intinya itu menurut aku tuh ini Duolingo ini merupakan suatu aplikasi menurut aku ya. Ini tuh kayak game gitu, guys. Jadi kayak game. Nah, beda ya. Jadi tuh kayak game di mana di sini. Nah, ini kan aku di tanda kanan atas itu kan ada tanda love tuh, ada heart. Nah, jadi di situ merupakan suatu strength kita. Jadi kayak suatu kekuatan untuk kita kayak kalau di game-game kayak petualang itu kan kalau kita kalah hatinya berkurang, heartnya tuh berkurang gitu kan. Nah, sama kayak di sini kalau kita salah heartnya juga bakalan berkurang, jadi decrease gitu, jadi berkurang. Tapi nanti kalau kita main lagi terus nanti ada di sini kita klik heart terus practice to earn hearts. Jadi di sini kita praktikan agar bisa kita mendapatkan mendapatkan kekuatan gitu. Bisa juga kalau kita menggunakan iklan di Unlimited Hearts. Oke. Tapi kita coba dulu ya. Bentar. Kita coba dulu nih, ini nih. Nah, let's wrap up this level. Start challenge, kita klik ini. Nah, kita tunggu. Nah, di sini nih continue. Nih. Jadi itu sebenarnya tuh basicnya dari aplikasi ini tuh kita adalah harus bisa berbahasa Inggris, dimana karena kan ini kan bahasa internasional, jadi setidaknya kita harus ada basic lah dikit bahasa Inggris itu untuk mengetahui arti dari kata asing dari bahasa yang ingin kita ketahui gitu. Jadi misalnya gini, how do you say expensive? Expensive itu kan mahal. Nah, kita tahu nih kalau di Jermannya, yang kita terjemahin ke Jerman dari expensive itu dalam bahasa Jermannya apa? Ini teuer atau Kanada atau Auk, bacanya Auk. Nah, Kanada kan nggak mungkin karena Kanada itu sebuah negara kan. Nah, kalau aku lebih memilih kalau ini dia sama kayak kalau nggak salah juga artinya. Nah, kalau Coya ini dia expensive, mahal. Kita cek. Nah, benar kan? Woher kommst du? Nah, kalau ini where comes du. Nah, artinya sebenarnya tuh kalau dalam bahasa Jerman tuh ada berbagai kayak aturan sih sebenarnya. Nah, sebenarnya basicnya tuh wo. Jadi where itu dia tuh bentukan dari wo. Nah, kalau ini here comes to itu untuk menanyakan dari manakah kita berada gitu. Dari manakah kita asalnya gitu. Jadi kayak gini, where do you come from? Nah, kayak gitu. Kemudian lanjut. Wie ist es in München? We Wie is es in in München. München? Nah, itu coba ya kita lihat ya.
Nah, what is it? What is it like in Munich? Nah, ini dalam bahasa Inggris ya guys. Jadi, seperti apakah sih di negara ini gitu, di negara Munich ini gitu. Oke, kita next. Wie ist es in Chicago? We is as in Chicago. Berarti what is ya? Sama seperti sebelumnya ya. What is it? Ntar, ada nggak kata what? What is it like in Chicago? Nah, kata benar. Nina, kommst du aus Frankreich? Nah, ini apa? Dia bilang katanya Nina, comes. Nina, kommst du aus Frankreich? Nah, Nina comes aus Frankreich. Nah, artinya Nina ini berasal dari. Aus itu artinya dari guys. Jadi kayak from. Kalau dalam bahasa Inggris itu from. Coba ya kita cek. Nah, aku salah nih. Aku mikirnya tuh Nina tuh berasal dari Frankreich itu. Nah, ternyata, ini guys. Nah, kesalahan kita itu bisa dinilai dari sini nih, incorrect. Jadi correct answer-nya tuh Nina comes do. Nah, kamu berasal dari mana gitu. Do itu kamu artinya. Nah, oke, aku kurang do. Jadi gitu guys. Gitu cara belajar di aplikasi itu, di aplikasi ini tuh gitu. Oke. Jadi aku kurang do-nya karena aku nggak dengar do-nya. Oke, lanjut. Woher kommst du, Karl? Nah, where comes do Carl? Jadi where do you from? Where do you come from, Carl? Nah, where do, ingat kalau dalam bahasa Inggris udah ada do-nya. Karena kalau nggak ada kata do, itu dia sama aja kayak kalimat positif ya. Where I. Nah, kalau harus ada where do. Nah, where do you come from, Carl? Nah, Karl, kommst du aus Frankreich? nah, Carl comes do. Kommt Ingat, du. comes do. Karl, kommst du aus Frankreich? Nah, aus Frankreich. Aus Nah, Frankreich. ini pasti kalimat pertanyaan dia. Nah, kata benar. Do you come from French? Apakah kamu berasal dari Prancis? Nah, Wie ist es in New York? nah, what is it like? Ingat, kalau ada kata we itu pasti what is it? What is it like in New York? Mana? What is it like in New York? Wie ist es in Wien? Nah, ini tuh we dia. Wie Wie ist es in Wien? Nah, we is ist as es in in Wien. Wien itu, ini kita harus bisa membedakan we sama Wien. Jadi kalau yang Wien ini, yang tulisan terakhirnya Wien, itu dia sebuah kayak wilayah negara gitu guys. Jadi dia negara Vienna di sebuah Eropa, di negara Eropa lah itu. Nah, jadi nih jadi bacanya we as in Wien jadi bacanya. Jadi W-nya itu gak dibaca Wien, tapi Wien. Wie ist es in Wien? Nah, tuh. Beda kan? Coba ya kita cek. Nah, jadi what is it like in Vienna? Jadi Vienna itu merupakan sebuah wilayah. Ya. Jadi bukan sebuah kayak menyatakan kalimat pertanyaan gitu. What? Nah, kalau we baru dia kalimat pertanyaan untuk what. Hallo, ich bin Martin. Nah, halo, ich bin Martin. Halo, aku tuh Martin. Nama aku Martin. Nah, aku Martin artinya. Nah, ini kita jawab di antara dua option, dua sentence ya, dua pernyataan. Di mana yang pernyataan pertama, "Hello Mark, what is Oostenrijk?" Nah, jadi dia menyatakan, "Halo Mark." Nah, wo itu di mana? Nah, tadi aku bilang basic dari Jerman itu adalah wo ya. Kalau ditambah wo here itu dia untuk menanyakan where do you come from. Nah, wo is Oostenrijk. Jadi di manakah si letaknya wilayah Oostenrijk sini? Nah, terus yang pernyataan kedua, Guten Morgen, where comes to? Nah, selamat pagi. Nah, kamu berasal dari mana? Artinya itu. Oke, di sini yang dinyatakan titik-titik apa? Halo, ich bin Martin. Nah, kita jawab, halo Mark. Nah, gitu kan. What is Oostenrijk? Kenapa gak Guten Morgen? Karena sebelumnya dia nggak menyatakan Guten Morgen juga gitu. Kita coba ya. Ternyata aku salah nih. Aku mikirnya karena dia halo. Nah, gitu. Jadi aku salah. Oke.
Jadi seharusnya dia Guten Morgen, woher comes to. Oke. Nah, kalau kayak gini, ini kan udah habis nih. Nih, you run out of heart. Jadi kamu udah kehabisan kekuatan kamu. Jadi kita coba nih. Oke, kita quit. Emang seru kak guys. Jadi kita salah-salah udah belajar gitu kan. Nah, kita coba nih. Practice to earn heart. Nah, alhamdulillah amin. Nah, kita belajar di sini. Nah, kita belajar. Coba frasa yang lain. Coba ya. Und. Nah, und itu adalah n. Jadi dan. Kaffee. Cafe itu adalah kopi. Bitte. Bitte itu adalah please. Hallo. Nah, ini udah jelas lah ya. Ini semua orang tahu. Nah, how do you say bread? Bread in German. Jadi, kalau bread itu kan roti. Nah, roti dalam bahasa Jermannya apa? Adalah Brot. Brot. Nah, ini kita cocokkan lagi nih. Kita listening. Wasser. Vasa itu adalah water. Brot. Nah, brot itu adalah roti. Kaffee. Cafe itu adalah kopi. Milch. Milk ini adalah susu. Cha. Nah, ini yang paling seru. Kita bingung. Dia bilang apa? Cha. Cha. Nah, cha ini coba ini. Cha. Nah, kalau menurutku ini kenapa? Kalau ini kan za. Sa. Sa. Jadi z-nya itu dibaca sa. Za. Nah, kebalikannya kalau di Jerman tuh z itu dibaca s itu dibaca z. Sa. Nah, Za. hmm. Ta. Nah, gitu. Cha. Nah, gitu guys. Bier oder Wasser? Nah, ini Bier oder Wasser. Jadi kamu milih bir atau air. Ini kalimat menyatakan pemilihan, guys. Jadi kayak pemilihan, kamu milih yang mana sih gitu. Nah, bir atau or water. Nah, Oh. ini udah jelas. Oh. Brot und Kaffee, bitte. Nah, Brot and Kaffee bitte. Jadi di mana di sini tuh bread and coffee, please. E. Ini udah jelas. E. Ja oder nein? Nah, ya or the nine itu menyatakan iya atau tidak. Wein. Nah, wine itu adalah bukan. Nein. Nah, ini benar. Kaffee, bitte. Nah, ini tuh kita mencoba untuk kita berbicara, guys. Jadi gini. Maaf ya kalau aku nggak terlalu sempurna orang Jerman. Kafe, bitte. Nah, kadang aplikasinya juga kalau misalnya kita nggak terlalu pengucapannya kita benar. Nah, ada tuh kalimat kalau birunya tuh berarti udah benar kita bitte-nya ya, berarti aku belum terlalu perfect, oke. Milch oder Wasser? Nah, ini tuh menyatakan dia pernah order. Jadi order gitu. Kan baca ini kan order ya tulisannya. Bacanya order. Milch oder Wasser. Nah, susu atau air. Hallo, Kaffee, bitte. Halo, cafe, bitte. Nah, baru ini aku perfect. Kita lanjut lagi. Cafe, please. Jadi, cafe, Kaffee. bitte. Bitte. Nah, wine and water, please. Jadi, bitte. Salah. Ini kan ada un itu dan. Berarti kita harus tahu air itu bahasa Jermannya apa. Air itu adalah, nah ingat kalau dalam bahasa Jerman noun itu selalu diawali huruf besar. Jadi Wasser, bitte. Oh ya, ini udah ada tanda serunya. Oke. Nah, jadi Brot und Wasser, bitte. Halo. Sorry. Halo. Kafe, please. Kafe, bitte. Nah, baru di sini kita bisa lihat guys nilai kita berapa. Coba. Nah, nilai aku 100 tuh.
Sebenarnya sih nggak nah ini kita tahu quick kecepatan kita dalam mengerjakan soal ini berapa menit. Nah kemudian total ini XP nya kita berapa, ada 15. Kemudian amazing itu nilai kita, jadi skor kita. Nah you made no mistakes in this lesson, alhamdulillah. Oke. Nah jadi kita continue. Alhamdulillah aku udah dapat satu hati, satu love. Dan menurut aku tuh gitu aja sih aplikasi ini tuh, jadi kayak kan bener. Jadi menurut aku tuh aplikasi ini tuh seru banget guys. Jadi kalau kalian boleh coba. Nah kalian bisa memilih antara advertise atau kita practice to earn hearts ya. Kalau aku sih mending aku praktikan untuk praktik aja sih. Jadi karena kalau kita nunggu kan bosan juga sih ya. Nah kalau kita practice to earn hearts kan enak, jadi kita tahu frasa ini, tahu frasa itu artinya apa, jadi gitu. Jadi enak kok sebenarnya. Nah ini tuh masih banyak lagi yang harus ku selesaikan, misi perdamaian. Jadi gitu aja sih dari aku. Nah jadi sebenarnya kalian bisa kok pilih berbagai bahasa gitu. Misalnya di sini ada berbagai bahasa. Kalian mau misalnya nih ya, mau cars apa? Kalian mau nih? Kan kalau bahasa Inggris aman lah, itu kan bahasa internasional, dari SD pun kita udah tahu. Nah kalau misalnya nih kayak Spanish, French, terus German, Italian, Japanese, Chinese. Nah itu banyak banget pokok, Arabic, ada Dutch, Swedish. Nah ini banyak banget guys, beneran deh bahasa-bahasa yang menurut kalian enak. Atau kita bisa klik more. Nah kalian mau pilih bahasa apa lagi nih di sini? Banyak banget kan tuh, luar biasa deh sumpah, ini game yang luar biasa banget deh. Jadi saran aku kalau emang kalian mau main game, saran aku gamenya tuh game ini deh, beneran kalian gak bakalan nyesel. Dan tuh kita kayak menyelesaikan misi perdamaian dunia gitu. Jadi ya enak banget gitu kan, luar biasa deh beneran. Nih kayak gini kan tuh, kayak kita tuh bangga banget gitu udah selesai, udah sampai level ini. Kayak ya udah, kalau kita kalah salah juga nggak apa-apa. Terus abis itu kalau nggak salah tuh ada perankingan deh, kita ada perankingan juga kok. Itu pun perankingan sedunia kalau nggak salah. Nih kayak gini nih tuh, ada Louisa Ashcroft apa siapa lah ini itu. Nah jadi kita kayak ada ranking 1, 2, 3-nya. Nah itu harus tiap hari sih guys mainnya. Jadi untuk mendapatkan banyak berlian gitu. Kemudian ini banyak banget sih, banyak banget lah pokok, aplikasinya guna banget deh. Ternyata aku baru dapat berapa? Oke, masih kurang. Kalau menurut aku ini masih kurang aku. Nah di sini juga kita bisa baca artikel. Can you learn a new language while you bla 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 sleep ya, itulah. Nah kita bisa baca-baca loh guys artikel-artikel di sini gitu. Pokoknya enak banget deh beneran, sumpah. Kalian nggak bakalan nyesel download aplikasi ini, karena kalian juga kalau misalnya kalian suatu saat nanti berharap bisa ke negeri orang, ke negara orang gitu kan, kalian bisa belajar dari sini. Dan ini belajar itu gratis banget guys, nggak perlu biaya, nggak perlu apa, paling hanya butuh media dan paket internet sih sebenarnya ya kan. Tapi nggak sampai jutaan sih kalau menurut aku. Jadi kayak ilmu yang kita dapatkan itu banyak banget gitu. Jadi gitu guys. Oke, keep fighting. Dadah. Mungkin dari itu aja sih ya, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Danke. Auf Wiedersehen.